senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan suratul Fatihah, mohonkan kepada Allah untuk menjadi orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, ikhlas menghambakan diri ketika kita jalankan ibadah apapun bentuknya, dalam keadaan apapun kita diharapkan kita menjadi orang yang ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah, dan kita senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Kita juga bermohon kepada Allah dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, dan kita senantiasa berharap dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas ibadah, memperbaiki kualitas kesehatan kita, kualitas keluarga kita, kualitas lingkungan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan diberikan kesolehan amal, dan kita diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat kita mendapatkan kesempatan untuk dikumpulkan menjadi abdi-abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan sholawat kepada kaulin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtiar kita semuanya dikabul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mudah-mudahan memberikan keberkahan, nikmat, karunia, rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan, dan tugas kita adalah sangat nyata dan jelas, yaitu mengabdi kepada Allah, berbakti hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya kepada Allah lah kita diminta untuk beribadah, dan kepada Allah pula lah kita itu memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita juga memohon kepada Allah untuk ditunjuki bagaimana cara beribadah dan bagaimana cara memohon pertolongan.
ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita melalui Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sabar dalam artian seluas-luasnya, dari mulai kita menerima apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita sampai dengan melatih diri dengan melaksanakan pengendalian diri dengan saum ataupun dengan aktivitas tirakat lainnya, dan sesuai dengan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya menginfakkan harta kita, mewakafkan harta kita, bersedekah jariah. Dan kita terus-terusan bersyukur kepada Allah dengan cara sholat sesuai dengan syariat kaidah agama Islam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tekun menjalankan sholat, dan sholat kita khusyuk, karena sholat yang khusyuklah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Mudah-mudahan kita juga tidak sholat yang sholatnya lalai, yang disebutnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan sholat kita menjadi bagian dari upaya kita untuk terus-terusan bertakarrub, berdekat-dekat dengan Allah dan mengingat Allah. Karena mengingat Allah adalah bagian dari zikir, dan sholat itu sendiri adalah zikir. Dan orang yang sering berzikir, ingat kepada Allah, dia akan mendapatkan ketenangan berupa kehidupan lahir batin. Inna sholati li zikri ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dan orang yang sholat itu, orang yang sholat adalah orang yang ingat Allah, dan ingat Allah akan menjadi orang yang tenang kalbunya. Ya, orang yang tatmainnul qulub, orang yang kalbunya mutmainnah. Dan orang yang kalbunya mutmainnah, kita selalu sering baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Orang yang mutmainnah akan mendapatkan kesempatan terindah dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, ya. Kemudian kita juga akan dimasukkan di akhirat kelak ke dalam kelompok abdinya Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan silaturahim pagi ini dari Saung Tahfidz Al-Quran di Sukamiskin sama di Kota Bandung, alhamdulillah hadir, ya. Dan juga di dunia maya sana lewat jalur Zoom internet, ya. Ada hadir Kang Ahmad Widyadi dari Bandung, kemudian Ibu Hilda dari Cirebon, kemudian Ibu Is dari Sumedang bersama keluarga, dan ada Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga, juga Kang Agus Jafar Sidik dari Tajur Bogor bersama keluarga. Alhamdulillah, yuk kita lanjutkan kita hari ini dengan selalu berbahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Quran, tekankan ke dalam kalbu kita untuk selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Hari ini kita lanjutkan bacaan kita surat Al-Anfal. Ayat berapa Ibu? Ayat 7. Surat Al-Anfal, insya Allah kita akan baca hari ini mulai ayat ke-7. Kita akan baca 10 ayat sampai ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal mulai ayat ke-7.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Agar Allah menetapkan yang hak, yaitu agama Islam, dan membatalkan yang batil, yaitu kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang musyrik itu tidak menyukainya. Jadi Bapak Ibu, di dalam perang ini Rasulullah SAW di depannya ada dua golongan, ya, ada dua golongan, dan golongan yang satu nanti akan menjadi bagian dari golongan umat Islam atau berada dalam keadaan pihak muslimin. Sedangkan golongan yang lain akan tetap dalam kekafiran. Jadi kita lihat. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله
إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nuh Quron, telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Sammak Al-Hanafi Abu Jumail, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, telah menceritakan kepadaku Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, ia berkata, pada hari perang Badar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada para sahabatnya dan mereka terdiri dari 300 orang lebih, memandang kepada orang-orang musyrik ternyata mereka lebih dari 1.000 orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan beliau memakai selendang dan sarung. Kemudian beliau bersabda, Ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika sekelompok umat Islam ini binasa, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi selamanya. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus memohon pertolongan kepada Allah dan berdoa kepadanya hingga selendangnya terjatuh dari pundaknya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil selendang itu, lalu memakaikannya kepada Nabi Muhammad SAW dan mendekapnya lagi dari belakang. Lalu berkata, wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu akan memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ingatlah kamu ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka pada hari di saat mereka berhadapan, Allah mengalahkan orang-orang musyrik. Di antara mereka ada 70 orang yang terbunuh dan 70 orang yang tertawan. Lalu Rasulullah SAW meminta pendapat kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ali karramallahu wajhah. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah SAW, mereka adalah sepupu, keluarga dan saudara kita, dan sesungguhnya aku berpendapat agar engkau mengambil denda saja dari mereka, lalu apa yang kita ambil dari mereka menjadi kekuatan bagi kita atas orang-orang kafir, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, lalu mereka menjadi pendukung kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pandanganmu wahai Ibnu Khattab? Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, aku katakan, demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar, akan tetapi aku berpendapat agar engkau memberi kesempatan penuh kepadaku, kepada si Fulan, salah seorang kerabat Umar, lalu aku bisa memenggal lehernya,
engkau memberikan kesempatan penuh kepada Sayyidina Ali radhiyallahu wajah terhadap Aqil, lalu ia memotong lehernya. Dan engkau memberikan kesempatan penuh kepada Hamzah terhadap Fulan, saudara Hamzah, lalu ia memenggal lehernya. Sehingga Allah mengetahui bahwasannya tidak ada lagi di dalam hati kita sedikit pun belas kasihan kepada orang-orang musyrik. Mereka adalah pemuka, tokoh dan pemimpin mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak cenderung kepada pandanganku, dan beliau pun mengambil tebusan dari mereka. Demikian kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Keesokan harinya, lanjut Sayyidina Umar, aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya sedang menangis. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu dan sahabatmu menangis? Jika aku bisa menangis, aku akan menangis, kata Umar. Dan jika aku tidak dapat menangis, maka aku akan paksakan untuk menangis karena tangisan engkau berdua. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kami menangis karena pendapat sahabat-sahabatmu untuk mengambil tebusan itu yang akan menyebabkan datangnya siksa kepada kalian lebih dekat daripada pohon itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk satu pohon terdekat dari beliau dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Sampai kepada firman-Nya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kami ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-67 dan ayat ke-69. Dengan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan harta rampasan perang bagi mereka. Lalu, pada hari terjadi perang Uhud, pada tahun berikutnya, mereka dihukum dengan sebab perbuatan mereka pada peristiwa Badar karena mereka telah mengambil tebusan sehingga ada 70 sahabat Nabi SAW yang terbunuh dan sebagian yang melarikan diri. Ada 4 gigi dengan depan beliau yang patah dan topi baja yang dikenakan pada kepala beliau pecah sehingga darah mengalir pada muka beliau. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 165. Yang demikian itu karena pengambilan tebusan oleh kalian. Diriwayatkan pula oleh Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ibnu Dair dan Ibnu Mudawai, dan disahihkan oleh Ali Ibnu Madini dan At-Tirmidzi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, maksudnya sebagian mereka berada di belakang, sebagian lainnya sebagaimana dikatakan oleh Harun bin Hubairah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa murdifin artinya mustatabi'in, terus berkelanjutan tanpa terputus. Mungkin juga yang dimaksud murdifin adalah mereka berada di belakang kalian, maksudnya sebagai bantuan kepada kalian. Masya Allah, ini kisah di perang Badar di mana umat muslim hanya 300 lebih, sedangkan kafirin ada 1000 orang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan atas doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu umat Islam dimenangkan, kemudian mendapatkan 70 orang tawanan, dan orang kafirin Quraisy mati 7 orang, termasuk Abu Jahal mati di situ ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? 70 orang tawanan ini dibawa ke kota Madinah, dan ketika tawanan ini dibawa, Rasul bertanya kepada sahabatnya. Sahabat Abu Bakar menyebutkan lebih baik diberikan kesempatan tebusan. Artinya dibebaskan dengan tebusan. Dan tebusannya itu dijadikan bahan makanan. Artinya dijadikan sebagai sesuatu yang halal dimakan. Tetapi Sayyidina Umar
radhiyallahu an, beliau tidak setuju dengan tebusan itu, tapi beliau setujunya harus dibunuh saja semua. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kedua hasil keputusan itu ya. Jadi yang akhirnya Rasulullah memilih dengan membebaskan mereka. Tapi apa yang terjadi? Nah, inilah bagian yang harus kita pahami bahwa dengan sebab mereka dibebaskan ini, maka itu adalah menjadikan hukuman bagi umat Islam karena berikutnya mereka yang dibebaskan ini tahu apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam. Rahasia-rahasianya sehingga mereka di perang Uhud mereka itu unggul terhadap umat Islam dan umat Islam mati juga 70. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam hal sesuatu yang diputuskan itu ternyata dari hasil musyawarah dan diputuskan ada yang berbeda dengan keputusan Allah. Bahwa keputusan Allah kalau seandainya ditawan kemudian harusnya langsung saja dihabisin. Nah, gitu ya. Tetapi apa yang terjadi itulah keadaannya. Dan itu akan balik kepada diri sendiri. Nah, ini pelajarannya Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, segalanya akan balik kepada diri sendiri, cepat ataupun lambat. Nah, sekarang lagi rame ini Bu ya. Apa yang dilakukan oleh seseorang akan balik kepada dirinya. Seseorang yang moncong mulutnya seenaknya ngomong, maka dia sendiri akan mendapatkan balasan apa yang dia lakukan. Seseorang yang korupsi, dia sendiri akan balik kepada dirinya, akan ketahuan. Demikian juga kita kalau malas-malasan baca Quran seenak, nah maka akan balik kepada diri kita sendiri, tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena kita tidak tenang dengan keistiqomahan kita. Yuk kita lanjutkan ke ayat ke apa Bu? Ayat ke 11 ya. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم
كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا جرفا فلا تولوا الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متبرفا لقتال أو تحييجا إلى فئة أو متحيجا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المشير صدق الله العظيم. Dan mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah dan yang salahnya diampuni, dan kita diberi kesempatan untuk terus-terusan belajar dan meningkatkan kualitas bacaan kita, insya Allah. Mari kita lanjutkan ke ayat 11. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikanmu dengan hujan itu dan menghilangkan darimu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman.
kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Itulah hukum dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir ada azab neraka. Dengan firman Allah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman dan berbagai kenikmatan, dan Allah berikan kepada mereka diantaranya adalah adanya rasa ngantuk yang menimpa mereka. Dengan rasa ngantuk ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan yang timbul karena banyaknya jumlah musuh dan sedikitnya jumlah mereka. Masya Allah, Bapak Ibu, jadi ketika di perang Uhud setelahnya kalah, kemudian orang-orang mukmin ini tinggal sedikit dan kocar kacir, kemudian orang kafir Quraisy pergi dengan teriak-teriak kemenangannya, maka mereka dalam keadaan capek. Setelahnya masuk maghrib, Rasulullah terluka dengan giginya yang rontok 4 di depannya, kemudian pecah topi bajanya, helmnya. Maka pada saat itu semua dalam keadaan serba ketakutan dan gemper. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kantuk, tidur semua mereka itu di tempat itu, ya, di tempat peperangan. Kemudian diturunkan hujan. Ya, hujan untuk menyucikan, artinya betapa saat itu telah terjadi kekotoran-kekotoran di medan perang itu, ada kemunafikan, ada pengkhianatan, dan ada juga kekafiran dan kemusyrikan. Sementara yang beriman masih ada. Dan ketika bangun, mereka kemudian segera kembali dan kemudian mengambil mayat-mayat dan menguburkannya di tempat itu keesokan harinya. Masya Allah, ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Jadi kalau ketemu dengan orang kafir, jangan mundur. Ya, maju terus. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok atau siasat perang yang hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya manusia itu mundur dari medan perang, maka itu adalah neraka jahanam bagiannya. Ya, maju akan mati, mundur pun akan mati. Ya, tinggal matinya apakah mati syahid atau mati sangit, ya. Mati syahid atau jadi syuhada yang menjadi penghuni neraka, penghuni surga, atau mati sangit, mati karena kocar kacir dalam keadaan ketakutan menjadi penghuni neraka. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh milih mau yang mana? Maju terus apa mundur terus? Maju terus. Ya, pantang mundur, harusnya begitu. Ya, itulah dalam kisah perang Badar dan perang Uhud tentang apa yang dijadikan siasat, apa yang dilakukan pada saat itu, termasuk kita harus paham bahwa perang Uhud itu kalah karena umat Islam pada saat itu dalam keadaan yang tidak bersatu padu dalam satu komando, tetapi mereka ada yang tidak mengikuti petunjuk, ada yang sesuai hasratnya sendiri, dan itu merupakan konsekuensi dari pilihan bahwa kalau seandainya bertemu dengan musuh, maka penggalah lehernya. Artinya jangan banyak toleransi kalau dengan musuh, karena dia pasti akan balas dendam dengan kekuatan yang dia lakukan. Masya Allah, Bapak Ibu. Sekarang kebuktian Suriah itu, ya, akhirnya jadi ramai, jadi perang baru setelahnya Palestina, biar Libanon. Siapa mereka yang melakukannya? Bani Israel yang jahatnya. Mereka dulu diberikan kesempatan diwadahan orang-orang Palestina. Jadi pertama kalinya datang Bani Israel itu ke daerah Palestina itu, yang menerimanya itu orang Palestina, Bapak. Mangga di dia dikasih tempat. Ternyata sekarang mereka yang, kenapa? Terlalu toleransi, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Bahwa orang kafir sampai kapanpun mereka akan tetap dalam keinginannya habisi orang Muslim.
Jadi hati-hati Bapak Ibu juga kalau dalam bergaul ya.